Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sahabat Weekend dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 12 bulan, di mana semua bulan memiliki keistimewaannya masing-masing. Dari 12 bulan tersebut ada satu bulan yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan. Umat Islam di seluruh dunia menunggu momen bulan suci Ramadan yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan pembelajaran, yang penuh dengan teladan. Maka seluruh umat Islam di dunia menyebutnya bulan suci Ramadan dengan Syahrut Tarbiyah. Kenapa dikatakan Syahrut Tarbiyah ataupun bulan pendidikan? Karena yang pertama, di dalam bulan suci Ramadan kita dididik, kita ditempa selama 1 bulan lamanya, yang dimana hal-hal yang tadinya halal menjadi haram ketika belum waktunya. Semisal makan dan minum di bulan-bulan biasa, di siang hari kita diperbolehkan, tetapi di bulan suci Ramadan kita tahan sebentar, dan itu pun kalau kita makan dalam keadaan puasa, maka akan membatalkan puasa. Bahkan sahabat Weekend dimanapun berada, yang sudah berkeluarga, pasangan suami istri, melakukan hubungan di siang hari ataupun ketika dalam bulan suci belum waktunya, maka juga berubah menjadi haram ataupun membatalkan puasa. Begitu disiplinnya. Begitu Ramadan ini mendisiplinkan kita. Harus ada waktu-waktunya atas pekerjaan-pekerjaan kita, yang dimana makan dan minum atau yang lainnya harus tepat pada waktunya. Makan dan minum boleh, tetapi harus kita pada waktunya, yakni maghrib ataupun malam hari. Hadirin sahabat Weekend dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia, melainkan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan setan, menciptakan jin, ya, adalah tugas satu-satunya untuk menggoda umat manusia. Setan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata setan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh saya keluarkan dari surga, tetapi saya minta satu kepadamu ya Allah, izinkan sampai hari kiamat saya akan menggoda makhluk ciptaanmu yang dinamakan
manusia. Jadi itulah janji setan kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih keluar dari surga hanya untuk menggoda makhluknya yang bernama manusia. Maka banyak sekali godaan-godaan yang ada pada diri kita, baik di bulan-bulan selain Ramadan, terlebih di bulan Ramadan. Apa saja godaan-godaan saat ketika melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Sahabat Weekend dimanapun berada, tak lepas godaan itu terbawa oleh yang namanya hawa nafsu. Yang pertama, godaan untuk makan dan minum. Masya Allah, ketika di siang hari kita lelah bekerja, melihat makanan dan minuman yang begitu nikmat di siang hari untuk kita santap, hati kita mungkin merasa, ya Allah, ini enak amat kalau dimakan. Tetapi yang dikatakan tadi di pertama bulan suci Ramadan adalah bulan pendisiplinan. Maka kita tidak boleh dan jangan tergoda untuk makan dan minum di siang hari. Kenapa? Karena bukan selain membatalkan puasa, itu adalah ajakan setan untuk kita terbuai atas makanan tersebut. Kemudian yang kedua, godaan untuk memperlihatkan kebaikan ataupun amal di bulan suci Ramadan. Sahabat Weekend dimanapun berada, kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan harus memperbanyak amal. Baik itu amal kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun amal terhadap sesama manusia ataupun sosial. Tetapi yang perlu dijaga adalah kemurnian hati. Hati ini harus dijaga ketika kita melaksanakan amal-amal ataupun perbuatan-perbuatan yang sering kita lakukan, seperti berbagi, seperti membantu orang, dan lain sebagainya. Mungkin di zaman sekarang banyak sekali konten-konten ketika berbagi kepada sesama, itu pun diperbolehkan. Tetapi satu yang harus diingat adalah menjaga kemurnian hati supaya tidak timbul yang namanya ria. Untuk memotivasi orang lain untuk berbagi maka diperbolehkan, tetapi ingat satu yang harus dijaga adalah kemurnian hati dalam beramal. Ketika kita beramal kemudian kita timbul rasa ria, ujub, ingin dilihat, ingin pamer, maka batal suatu amalan tersebut. Hadirin sahabat Weekend dimanapun berada, godaan yang ketiga di bulan suci Ramadan tentunya tak lepas lisan kita, mulut kita, lidah kita sangat enteng sekali untuk menjelekkan orang lain, atau yang sering disebut dengan bahasa kerennya gosip, atau dalam Islam ghibah. Ini yang sangat mudah sekali diucapkan oleh lisan. Kita sering menjelekkan orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Ini pun menjadi godaan saat berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan, ataupun di dalam hatinya ada keburukan walaupun setengah biji sawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi penting sekali ketika bulan suci Ramadan, hadirin, kita harus menjaga sekali lagi
lisan kita harus berpuasa. Bukan saja berpuasa untuk menahan lapar dan haus. Kemudian yang keempat, sahabat Wichen dimanapun berada, yakni untuk menunda-nunda ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat 5 waktu, bertilawah, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Yang seperti apa salatnya? Allah jawab, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Maka hadirin, di bulan suci Ramadan ini, mari kita disiplinkan diri kita, disiplinkan pribadi kita, salah satunya untuk menjaga ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lainnya tepat pada waktunya. Kenapa? Mungkin kita sedang berpuasa, enak untuk tiduran ataupun rebahan, ketika kita lupa untuk sholat tarawih, sholat isya, bahkan sholat yang wajib yang lainnya ditunda-tunda, maka itu juga termasuk godaan ketika di bulan suci Ramadan. Kemudian hadirin sahabat Wichen dimanapun berada, godaan yang selanjutnya seringkali kita lihat fenomena ketika menjelang berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, orang-orang berbondong-bondong ke tengah jalan ataupun mencari hidangan ataupun makanan yang akan disantap ketika kita berbuka puasa. Seketika itu nafsu kita meronta-ronta, ingin balas dendam bahwasanya kita lapar. Ketika dari subuh sampai maghrib kita menahan haus dan dahaga, maka kita memperbanyak hidangan. Ini pun menjadi godaan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mubazir adalah temannya setan. Jadi ketika kita menghidangkan makanan saat berbuka puasa, sewajarnya saja. Ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diawali dengan minum air putih dan juga makan kurma. Setelah itu makan secukupnya, tidak memperbanyak makanan, ya, kecuali untuk dibagikan kepada tetangga ataupun sesama. Maka itu pun menjadi godaan, dan itu adalah ajakan dari setan. Kemudian sahabat Wichen dimanapun berada, godaan yang terakhir yakni mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hawa nafsu sengaja untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hawa nafsu sebaliknya, bukan untuk membuat manusia menjadi sengsara. Karena ada hawa nafsu, kalau kita gunakan dengan baik, maka hawa nafsu tersebut akan mendapatkan syiar Islam yang luas. Tetapi kalau sebaliknya, hawa nafsu itu digunakan untuk keburukan, maka akan menjadi bencana bagi diri kita pribadi. Maka untuk mengikuti hawa nafsu ini, sahabat Wichen dimanapun berada, di bulan suci Ramadan, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya jika telah datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka.
pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Tapi kenapa hawa nafsu masih ada di dalam diri kita? Ternyata hawa nafsu tersebut adalah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk kita yang sudah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, maka terjadi kembali di bulan Ramadan. Maka dari itu, sahabat Wichen dimanapun berada, mari kita kontrol hawa nafsu kita, supaya puasa kita mendapatkan puasa yang predikat lil muttaqin, yaitu predikat golongan orang-orang yang bertakwa. Mungkin masih banyak godaan-godaan yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik walidaya warida wal inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.